Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil kelanjutan dari jurnal saya yang berjudul Implementasi Metode Bayes pada Penghitungan Premi Asuransi Kendaraan Bermotor. Adapun metodenya yaitu penentuan harga premi. Penentuan harga premi bergantung pada besar klaim dan frekuensi klaim, di mana besar klaim adalah besarnya pembayaran yang diberikan oleh perusahaan asuransi yang mengganti kerugian yang diklaim oleh pemegang polis. Sedangkan frekuensi klaim adalah banyaknya klaim yang dilakukan oleh pemegang polis selama masa asuransinya. Nah, kenapa besar klaim dan frekuensi klaim harus dikalikan? Karena untuk memperoleh tarif premi. Nah, untuk memperoleh tarif premi, data besar klaim dan frekuensi klaim dimodelkan dalam bentuk distribusi tertentu. Maka dari itu, tarif premi dihitung dengan mengalihkan ekspektasi besar klaim dengan ekspektasi frekuensi klaim. Selanjutnya, penentuan harga premi menggunakan metode Bayes. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung tarif premi adalah metode Bayes. Nah, sudah kita ketahui bahwa metode Bayes merupakan metode yang baik di dalam mesin pembelajaran berdasarkan data training dengan menggunakan probabilitas bersyarat sebagai dasarnya. Pada metode Bayes diperlukan informasi prior dan informasi sampel, di mana informasi prior berupa distribusi prior dari parameter yang diestimasinya, sedangkan informasi sampel berupa fungsi likelihood. Nah, informasi prior dan informasi sampel digabungkan menjadi informasi posterior, di mana informasi posterior ini yang akan digunakan untuk menentukan harga premi. Menurut si Monlife Actuarial Models dalam buku teori Method and Evaluation di New York pada tahun 2009, bahwa distribusi yang digunakan untuk memodelkan data frekuensi klaim adalah distribusi Poisson, sedangkan distribusi yang digunakan untuk memodelkan data besar klaim adalah distribusi eksponensial. Nah, berikut yang akan dilakukan menghitung ekspektasi frekuensi klaim dan besar klaim menggunakan metode Bayes. Ekspektasi frekuensi klaim. Jika frekuensi klaim dinotasikan dengan X, maka XI theta Poisson theta IID, di mana I-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan N. Informasi sampel berupa likelihood dinotasikan dengan fx theta. Fungsi likelihood dari X yaitu fx sama dengan theta pangkat sin N menuju I sama dengan 1 xi dikali E pangkat min N theta per pi N menuju I sama dengan 1 xi. Sedangkan informasi prior berupa distribusi prior untuk parameter theta menurut si Non-Life Actuarial Models dalam bukunya Theory, Method, and Evaluation di New York pada tahun 2009. Distribusi prior yang digunakan yaitu theta, gamma, alpha, beta. F theta sama dengan beta pangkat alpha dikali theta pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min beta kali theta per R kali alpha. Selanjutnya akan dicari distribusi posterior fx, di mana f theta x alpha, f theta, fx theta, f theta alpha
Theta sin n sigma n menuju I sama dengan 1 xi kali E pangkat min n theta dikali theta pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min beta theta sama dengan theta pangkat alpha tambah sigma n I sama dengan 1 xi min 1 dikali E pangkat min beta tambah n kali theta. Nah, bersamaan 4 di atas mendekati bentuk fungsi identitas probabilitas dari distribusi gamma dengan parameter alpha tambah sigma n menuju I sama dengan 1 xi beta tambah n, di mana diperoleh persamaan 5 theta x gamma alpha tambah sigma n menuju I sama dengan 1 xi beta tambah n. Nah, berdasarkan distribusi posterior pada persamaan 5, kita dapat menggunakan metode Monte Carlo untuk menghitung ekspektasi frekuensi klaim, di mana Monte Carlo ialah metode yang prosedurnya dijalankan berdasarkan pengambilan sampel secara random, yang mana distribusi empiris dari sampel Monte Carlo akan mendekati densitas sebenarnya untuk ukuran sampel yang cukup besar. Nah, sejalan dengan algoritma Monte Carlo, menurut Hoffa-Pierce course in Bayesian Statistics Method di New York pada tahun 2019. Berikut adalah algoritma Monte Carlo untuk menghitung ekspektasi frekuensi klaim. Yang pertama ialah tentukan nilai alfa dan betanya. Kedua, bangkitkan sampel theta pangkat 1, di mana theta pangkat 1 sama dengan gamma alpha tambah sigma n menuju I sama dengan 1 xi beta tambah n. Seterusnya tercantum di sini karena saya juga tidak tahu kenapa bisa tidak terbaca, padahal saya sudah buatkan PPT-nya. Kemudian bangkitkan x bar pangkat 1, di mana x bar pangkat 1 posion dikali theta pangkat 1. Selanjutnya ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak ukuran sampel Monte Carlo. Selanjutnya, ekspektasi frekuensi klaim diperoleh dengan cara menghitung rata-rata sampel X bar pada simulasi Monte Carlo. Nah, rata-rata sampel X bar pada simulasi Monte Carlo akan mendekati ekspektasi frekuensi klaim untuk ukuran sampel S yang cukup besar. Selanjutnya, ekspektasi besar klaim. Jika besar klaim dinotasikan dengan Y, maka YI lambda ekspektasi kali lambda IID, di mana I-nya sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Informasi sampel berupa fungsi Likert-Hut dinotasikan dengan FY theta. Fungsi Likert-Hutnya dari Y yaitu FY lambda sama dengan lambda pangkat N kali E pangkat min lambda sigma N menuju I sama dengan 1 YI. Sedangkan informasi prior berupa distribusi prior untuk parameter lambda. Distribusi prior yang digunakan yaitu lambda gamma U, V, di mana F lambda sama dengan V pangkat U dikali lambda pangkat U min 1 dikali E pangkat min lambda V per R kali U. Selanjutnya akan dicari distribusi prior F lambda Y dengan menggunakan metode Box-Tiao.
Persamaan 9 di atas mendekati bentuk fungsi densitas probabilitas dari distribusi gamma dengan parameter U tambah N, V tambah sigma N menuju I sama dengan 1 YI, di mana diperoleh persamaan 10 yaitu lambda Y gamma U tambah N V tambah sigma N menuju I sama dengan 1 YI. Berdasarkan distribusi posterior pada persamaan 10 dan 9 tadi, kita dapat menggunakan metode Monte Carlo. Nah, di sini untuk menghitung besar ekspektasi besar klien, kita menggunakan metode Carlo sama dengan yang tadi. Sejalan dengan algoritma Monte Carlo, berikut adalah algoritma Monte Carlo untuk menghitung ekspektasi besar klien. Pertama, tentukan U dan V-nya, bangkitkan sampel lambda pangkat 1 lambda, di mana lambda pangkat 1 gamma U tambah N V tambah sigma N menuju I sama dengan 1 YI. Bangkitkan sampel Y bar pangkat 1 Y, di mana Y bar pangkat 1 ekspektasi lambda pangkat 1. Ulangi langkah 2 dan 3 sebanyak ukuran sampel Monte Carlo. Nah, selanjutnya ekspektasi besar klaim diperoleh dengan cara menghitung rata-rata sampel Y bar pada simulasi Monte Carlo. Rata-rata sampel Y bar pada simulasi Monte Carlo akan mendekati ekspektasi besar klaim untuk ukuran sampel S yang cukup besar. Nah, adapun kesimpulannya yaitu penentuan harga premi bergantung pada besar klaim dan frekuensi klaim. Yang kedua, salah satu yang digunakan untuk menghitung tarif premi adalah metode Bayes. Yang terakhir, berdasarkan distribusi posterior pada persamaan 5 dan 10, metode yang digunakan ialah Monte Carlo. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.